We bloom all the time. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Alivia Salma Kamila yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, masa anak-anak adalah masa yang rawan terjangkit penyakit. Salah satu penyakit yang rawan menimpa anak adalah stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada rapat kinerja nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari angka 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan di masa yang normal tahun ini, penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi, sehingga target penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Lalu, bagaimana stunting ini dapat menjadi kecemasan bagi para orang tua? Untuk menjawab itu, kami telah terhubung dengan rekan kami, Safira Oktaviani, yang sedang berada di Puskesmas Tanah Sereal. Ya, baik pemirsa dan Alivia, saat ini saya sudah berada di Puskesmas Tanah Sereal untuk melakukan wawancara dengan narasumber kami. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, dengan Ibu siapa? Ibu Jubaidah. Ah ya, baik Ibu. Ibu, kira-kira gizi seperti apa sih yang diberikan kepada anak agar tercegah dari stunting? Apa ya? Empat sehat, 5 sempurna. Kasih buah, kalau suka sih dikasih buah, cuman nggak begitu banyak dia makan buahnya gitu. Tapi kalau makan sayuran, ikan, udah saya kasih telur gitu kan, sama apa ya, susu juga pendamping asinya juga saya kasih juga susu gitu. Oke, baik. Kalian sehari-hari dikasih mama makan apa? Nasi goreng, Nasi goreng, telur, sayur, mie, teri. Berarti mama kasih makan yang sehat-sehat. Iya. Susu dikasih nggak? Kasih. Oke. Dikasih susu dia. Bergizi semua. Bergizi. Oke. Pemirsa, seperti yang kita dengar, makanan 4 sehat 5 sempurna memang penting bagi kebutuhan anak agar tercegah dari stunting. Akan tetapi, apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak? Berikut penjelasan dari para ahli. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Puskesmas Tanah Sereal dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita. Sebelumnya dengan kakak siapa? Puri. Puri. Iya, Oke. Baik. Kira-kira faktor penyebab kekurangan gizi pada balita itu apa aja ya kak? Sebenarnya banyak ya kalau untuk faktor penyebabnya sendiri gitu. Mungkin kalau untuk faktor langsungnya dari makanan tentunya, karena kan apa yang masuk itu apa yang dia tubuh itu apa yang kita apa yang kita makan gitu istilahnya. Jadi memang kalau makanannya kurang itu juga bisa berpengaruh ke situ gitu. Itu salah satu faktor penyebab yang besarnya, selain juga ada ekonomi gitu ya, terus pendidikan orang tua berkaitan juga sama pola asuh kayak gitu sih. Oke. Lalu kira-kira cara mencegah kekurangan gizi tersebut apa aja?
Yang pertama, kalau untuk di balita ya, biasanya kan kalau kekurangan gizi itu banyaknya di balita. Biasanya kita menganjurkan ke keluarga untuk rutin gitu penimbangan ke posyandu gitu. Jadi supaya orang tua tuh tahu gimana sih perkembangan gitu ya, perkembangan baik dari pertumbuhannya atau dari intelijennya juga gitu dari anak, supaya bisa terkendali juga gitu, nggak terlanjur gitu, jadi bisa dicegahnya dari situ. Jadi penimbangan rutin, atau juga bisa selain ke posyandu bisa juga ke fasilitas kesehatan pertama di puskesmas atau ke dokter juga bisa, kayak gitu sih. Oke. Nah, kira-kira ciri-ciri dari balita yang kekurangan gizi itu kayak gimana, Kak? Oke, kalau ciri-cirinya sendiri itu kalau dari fisik gitu ya, biasa dia kurus terus kalau misalnya udah parah banget gitu ya, udah parah gitu, udah berbulan-bulan, itu biasa rambutnya gampang rontok kayak gitu. Terus dia cenderung badannya lebih kecil dari teman-teman sebayanya gitu. Kalau biasanya suka anak-anak kan suka main gitu ya, jadi sama teman sebayanya kok dia lebih kecil. Nah, itu bisa di salah satu faktor indikasi juga gitu. Jadi orang tua pun bisa membandingkan nih, kok anak orang lain lebih aktif gitu anaknya, atau lebih badannya lebih besar, kok anak saya enggak. Nah, itu bisa salah satu faktor supaya orang tua tuh tahu gitu ada sesuatu yang salah sama anaknya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosda Diana. Di sini saya salah satu dosen yang mengajar di Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi PPT. Ibu, saya izin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, gizi seperti apa yang tepat diberikan kepada anak supaya tidak terkena stunting? Oke, baik. Stunting, sebelumnya mungkin definisi stunting dulu ya. Jadi stunting itu adalah gizi. Jadi gizi yang muncul ataupun yang terjadi karena seorang anak itu mengalami kekurangan gizi secara kronis. Jadi biasanya stunting itu diawali dari masa di dalam kandungan, kemudian sampai akhirnya ketika dia lahir kekurangan gizi itu terus terjadi. Nah, anak stunting ini biasanya yang pertama kita bisa lihat adalah tinggi badannya itu kurang dari rata-rata normal ke umur yang sama dengan dia. Kemudian anaknya biasanya kecerdasannya kurang, cenderung pasif, kemudian kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu tadi penyebab dari stunting ini ya, kekurangan berbagai macam asupan gizi mulai dari kehamilan sampai dia lahir, dan itu bisa stunting itu akan terus menjadi bahaya kalau anak ini tidak segera diberikan asupan yang cukup, seperti itu. Lalu contoh makanan seperti apa sih Bu yang baik untuk diberikan kepada balita? Oke, baik. Ya, balita. Kalau balita ini sebenarnya kan namanya balita itu bayi 5 tahun ya. Jadi sebenarnya gini, ketika anak lahir ya dia harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah 6 bulan dia harus mendapatkan makanan pendamping ASI, di mana makanan pendamping ASI ini mulai dari pertama kali dikasih sampai umur setahun itu punya tekstur yang berbeda-beda. Nah, setelah setahun sampai seterusnya makanannya boleh disamakan dengan keluarga. Apa saja makanan yang bagus untuk bayi dan balita ini? Harus yang memenuhi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu terdiri dari makanan yang menyumbang karbohidrat. Biasanya itu berasal dari serealia. Kalau dalam makanan sehari-hari dia biasanya kita sebut dengan makanan pokok. Kemudian yang penting kedua adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk ini ada 2 macam. Ada lauk hewani dan ada lauk nabati. Nah, lauk hewani dan nabati ini dua-duanya penting karena mengandung protein, di mana protein ini merupakan zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kemudian selain itu juga ada lemak. Lemak ini juga sama, salah satu fungsi lemak itu diantaranya nanti sebagai cadangan energi ya, selain dari karbohidrat. Kemudian yang penting berikutnya harus ada adalah sayuran.
sayuran ini adalah sumber vitamin dan mineral. Kemudian buah juga sama, sumber vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini fungsinya sebagai zat pengatur. Ya, kemudian tidak lupa juga bisa dilengkapi dengan susu. Tapi susu di sini kalau dia masih di bawah setahun, ya itu harus ASI kan sampai 2 tahun. Ketika 2 tahun, kalaupun mau dikasih susu boleh, tapi kalau dirasa makanan yang tadi saya sebutkan sudah cukup, ya itu berarti sudah cukup memenuhi kebutuhan. Dan satu lagi, selain jenis, porsi makanan setiap anak itu berbeda, tergantung dari kebutuhannya. Kebutuhannya ini nanti sangat dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, umurnya, dan jenis kelamin. Seperti itu. Baik, berarti kalau stunting itu sendiri bukan karena genetik ya, Bu? Bukan, genetik enggak sama sekali. Stunting itu bukan genetik, tapi memang kekurangan zat gizi dalam jangka waktu yang lama. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan kami. Sama-sama. Pemirsa, berikut berita yang dapat saya sampaikan. Saya Safira Oktaviani, kembali lagi ke Alivia di studio. Baik pemirsa, menurut para ahli, selain tidak tercukupinya makanan 4 sehat 5 sempurna, lingkungan pun dapat mempengaruhi stunting pada anak. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Alivia Salma Kamila dari Bloom TV pamit undur diri.